Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi amarna bi ittiba'i rasuli wa ta'atihi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya cintai dan insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tetap bersyukur dan memuji Allah di saat-saat dan detik-detik seperti ini karena Allah sedang menurunkan rahmat dan kasih sayang. Kita sama-sama baru saja melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan sejenak sampai tiba waktu isya nanti kita luangkan waktu ringankan langkah dalam rangka kajian sebagaimana yang sudah biasa dilakukan, kajian setiap Ahad malam Senin. Mudah-mudahan keikhlasan hati meluangkan waktu duduk di majelis ilmu ini dijadikan oleh Allah sebagai bagian dari kebaikan dan diberikan pahala yang melimpahkan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang manis kata-katanya, yang lemah lembut terhadap sesama orang mukmin, namun berlaku tegas terhadap segala macam bentuk kekufuran dan kemungkaran, yang cinta keluarganya, yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah atas diri. Pantas kalau Allah jadikan beliau sebagai qudwah hasanah, idola dan teladan terbaik dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Karena itu sebagai konsekuensi lohnya kita hidupkan sunnahnya, kita laksanakan ajaran dan istiqamah di jalan Allah sampai ketika kita bertemu dengan Allah dan pertemuan itu merupakan pertemuan yang terbaik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf mungkin sebagian jemaah baru pernah ketemu, tapi jemaah yang lama mungkin sudah kenal. Dulu pernah sering ngisi juga di musala di masjid ini, jadi sering ngisi Pak Iwan, Pak Haji Terapi, masih banyak yang kenal. Kebetulan saya pulang ke Ternate 2013 sampai baru datang baru-baru ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya di waktu yang singkat ini. Berapa menit sih kira-kira Pak? Oh, sampai Isya. Isya jam berapa nanti? 19.30. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, majelis ilmu adalah majelis yang dinaungi oleh para malaikat. Karena itu Nabi mengabarkan bahwa setiap hari itu para malaikat menyebar ke seluruh penjuru bumi. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, utara, dan selatan. Kemudian Allah bertanya, padahal Allah diberitahu, kemana saja kalian? Kata Allah. Allah bertanya kepada malaikat, kemana saja kalian hari ini? Serentak malaikat untuk itu menjawab, ya wahai Rabb, kami berpencar ke seluruh penjuru bumi untuk mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu.
Allah kemudian bertanya, apa saja yang kalian temukan dan mereka lakukan di majelis ilmu itu? Para malaikat itu menjawab, wahai Rabb, mereka menginginkan agar engkau masukkan ke dalam surga. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihatnya sehingga mereka sangat menginginkannya? Malaikat pun berkata, tentu saja wahai Allah pun. Bagaimana kalau mereka pernah melihatnya, kata Allah. Malaikat itu menjawab, ya Allah, seandainya mereka pernah melihat surga yang engkau janjikan, yang mereka dambakan, yang engkau gambarkan dalam hadis qudsinya, lamma khalaqallahu jannata 'adnin khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at. Tatkala Allah menciptakan satu surga yang namanya Adnin, lalu di dalamnya Allah ciptakan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata siapa. Walaupun sangat belum pernah terdengar di telinga siapapun. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah digambarkan di hati seorang pun. Subhanallah. Allah kemudian berfirman kepada surga Adnin, takalami, wahai Adnin, berbicara dengan kau. Faqala qad aflahal mu'minun. Surga Adnin itu berkata, sungguh berbahagia atau beruntung orang yang beriman. Dan mudah-mudahan orang yang beriman itu adalah kita. Surga itu dalam 4 tingkat. Surga itu dalam 4 pintu maksud saya, tapi 100 tingkat. Dan kata Nabi, idza sa'altumuhum fas'alil firdaus fa innahu sirrul jannah. Jika kamu berdoa kepada Allah agar Allah masukkan ke dalam surga, maka mintalah surga Firdaus. Karena Firdaus adalah rahasia dari seluruh surga yang Allah ciptakan. Jangan terlalu serius Pak, santai aja. Tenang ya surga. Iya. Memang kalau untuk surga harus serius. Tapi maksudnya jangan tegang. Ini baru pengantar. Kemudian Allah bertanya, bagaimana kalau mereka pernah melihatnya? Malaikat mengatakan, pasti mereka akan sungguh-sungguh beramal. Mereka berpacu yang setiap saat tidak ada waktu kecuali untuk ibadah. Kemudian apalagi yang mereka minta, kata Allah. Malaikat berkata, wahai Rabb, mereka berdoa dengan sepenuh kesungguhan agar jangan sampai engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Pernahkah mereka melihat neraka itu, kata Allah? Belum, jawab malaikat. Bagaimana seandainya mereka pernah melihatnya? Yang sangat rendah siksaan dan azab neraka itu, di mana seseorang yang memakai sandal, kemudian ketika dia memakai sandal itu otaknya mendidih. Alhamdulillah, subhanallah. Malaikat pun berkata, tentu saja mereka sangat takut, wahai Allah, karena itu mereka berlindung kepada. Kata Allah, karena keinginan mereka agar mereka masuk ke dalam surga, maka aku ampuni dosanya dan aku masukkan ke dalam. Dan karena keinginan dan rasa takut yang begitu amat sangat menyebabkan mereka tidak henti-henti berlindung kepadaku agar mereka dijauhkan dari siksa dan azab neraka itu, maka aku akan mengampuni seluruh dosanya dan aku maafkan seluruh kesalahan. Tiba-tiba dalam hadis qudsi ini, tiba-tiba ada seorang jamaah para sahabat, dia kemudian interupsi. Jadi interupsi itu maksud saya, tiba-tiba ada malaikat itu interupsi, bukan jamaah. Tiba-tiba di antara malaikat itu interupsi. Jadi malaikat ingin interupsi, bukan hanya anggota DPR. Kemudian Allah berkata, majelis ilmu itu adalah majelis yang didahului oleh Allah. Setiap orang yang duduk iseng saja
dosanya diampuni. Tadi malaikat yang terus berkata, wahai orang, ada sebulan dia hanya lewat kebetulan lalu mendengar, tidak bermaksud ikut di kajian itu. Dia cuma mendengar, kemudian dulu sebentar itu pun iseng. Allah kemudian mengatakan, dia pun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang bisa saja dosanya diampuni, gimana dengan orang yang memang niatnya duduk dengan maksud mengikuti majelis ilmu, majelis zikir, itu tentu saja pahalanya sangat banyak. Dan ketika kita menunggu ini kayak begini, waktu setelah maghrib kemudian sampai isya, maka Allah catat sama dengan 10 waktu ini antara maghrib dan isya, sama dengan kita mengerjakan sholat. Seperti kita sholat. Makanya kadang muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, muazzin itu diampuni dosanya sejauh jangkauan suara. Jangan anggap remeh muazzin, karena ketika dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dosanya diampuni sejauh orang yang terakhir mendengarnya, jarak yang terjauh. Dan dia diberikan pahala dari sejumlah orang yang sholat di hari atau di waktu itu. Kalau sholatnya 100 orang, maka dia mendapatkan pahala dari 100 orang itu tanpa mengurangi pahala orang yang dimaksud. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, begitu pentingnya majelis ilmu itu. Karena itu salah seorang familiar namanya Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair anaknya Zubair bin Awam, salah satu dari 10 sahabat yang dipastikan oleh Allah masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, tuntutlah ilmu, sebab jika engkau kaya, maka ilmu itu akan memperindah diri. Dan jika engkau miskin, maka ilmu jadi harta. Subhanallah. Pantas kalau Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dalam hadis Nabi mengatakan, ini mohon maaf saya, misinya ilmu dulu semuanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang diberi ilmu sekaligus harta, kemudian dia beramal dengan ilmu dan hartanya. Tapi ada orang yang hanya diberi ilmu tanpa diberi harta, tapi dia berkeinginan seandainya Allah memberikan ilmu dan harta, maka dia beramal dengan ilmu dan hartanya itu sebagaimana siapa dia yang diberikan ilmu dan harta dan dia menghabiskan ilmu, dia habiskan harta di jalan Allah dan dia menghabiskan waktu dalam menjalankan ilmu. Yang dia hanya punya ilmu tapi tidak punya harta, tapi dia berkeinginan seandainya Allah berikan ilmu dan harta, maka dia beramal dengan kedua. Apa kata Nabi? Karena keinginan dan niatnya itu, dia diberikan pahala yang sama dengan si A. Dimana kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya harta, dan kemudian tidak beramal sama sekali. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena itu Islam mengajarkan barang siapa yang mencari ilmu karena takut kepada Allah, maka dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Barang siapa yang mengkaji ilmu, maka dihitung oleh Allah sebagai tasbih. Dan barang siapa yang meneliti dan menyelidiki ilmu itu, maka itu adalah jihad. Dan barang siapa yang mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengetahuinya, maka Allah itu sebagai sedekah. Dan barang siapa yang mengajarkan ilmu kepada keluarganya, maka dihitung oleh Allah sebagai kurban, amal kebajikan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi tadi ada orang yang menyelidiki ilmu, kemudian dia teliti. Ada orang yang hanya menghafal, ada orang yang hanya menghafal hadis Nabi, tugasnya hanya menghafal saja. Kemudian dia menyampaikan, mengajarkan hafalan itu kepada sahabat-sahabat. Orang seperti itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya Abu Hurairah hafal hadis ribuan.
Orang pertama yang paling banyak menghafal hadis. Yang kedua, dia tidak banyak hafalan, tapi dia meneliti dan mengkajinya. Kemudian dia mengurai dan mengambil mutiara-mutiara yang terkandung dalam ilmu itu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu. Lalu dia jelaskan, dia kupas sampai ditulis oleh para ulama dengan berjilid-jilid buku. Orang seperti itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Makanya kalau tafsir itu yang terkenal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang begitu hafal kemudian dia amalkan. Dia hafal untuk dirinya dan dia amalkan. Memang kemampuannya cuma itu. Atau dia hafal kemudian dia sampaikan kepada orang lain, lalu orang lain mengamalkannya, kemudian meneliti dan mengkajinya, kemudian mereka jadikan ilmu yang berjilid-jilid. Seperti itu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tapi di kajian singkat ini saya mungkin sebagai perkenalan agak santai. Saya menyampaikan tentang kondisi kebahagiaan seorang mukmin. Jadi kondisi kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan seorang mukmin dalam mengharungi kehidupan di dunia yang fana ini. Bukankah setiap kita menginginkan kebahagiaan? Ada yang punya harta berlimpah, jabatan menteri, tapi dia tidak nyaman, dia tidak tenang, dia tidak merasakan kebahagiaan. Ada orang yang hidupnya pas-pasan, makan Senin Kamis, tapi dia merasa tenang. Sering kita temukan kan ada orang seperti tunawisma yang di jalan, tiba-tiba di jalan itu bukan di rumah, di atas trotoar, kemudian dia tidur dan dia nyenyak. Sementara orang-orang yang tinggal di rumah gedung, bahkan di hotel, tapi semalam suntuk dia tidak bisa tidur. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah dia menjelaskan nanti ada 4 tipe manusia dalam hati ini. Tapi sebelum itu setiap kita pasti punya cita-cita. Setiap kita kan pasti punya keinginan kan Pak. Kalau anak-anak kita yang TK itu tanya cita-cita jadi apa? Pasti ada yang dokter, ada yang jadi pilot, ada insinyur, ada LSH, ada macam-macam dari guru, ada jadi presiden. Jarang yang nantikan, jarang anak-anak ditanya cita-citanya jadi apa, jadi ustaz. Jarang ya. Katanya kalau jadi ustaz manisur, masa depannya suram. Tapi setiap kita punya cita-cita, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan cita-cita adalah bagian dari rahmat Allah. Artinya orang itu kalau punya obsesi dan harapan cita-cita, apapun bentuk cita-cita itu, maka sebenarnya rahmat dan kasih sayang Allah sedang berada dalam diri. Artinya dia orang yang optimis, orang yang berjiwa besar. Imam Syafi'i mengatakan ada 4 golongan dalam cita-cita. Ada 4 tipe manusia dalam bercita-cita. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang pertama ada orang yang ingin bahagia di dunia, meskipun harus celaka di akhirat. Sakiyun fid dunya, sa'idun fid dunya, wa sakiyun fil akhirat. Bahagia di dunia meskipun harus celaka di akhirat. Gak perlu, yang penting gue bahagia di dunia, soal di akhirat gak ada urusan. Iya. Yang kedua, sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Gak apa-apa bahagia di dunia, yang penting bahagia di akhirat. Nanti Bapak termasuk yang mana kan? Yang ketiga, sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirat. Sudah celaka di dunia, di akhirat lebih celaka. Yang keempat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Di dunia bahagia dan di akhirat harus lebih bahagia. Kita yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Keempat ya? Jarang memilih yang pertama ya, dan kedua ya. Apalagi yang ketiga. Iya.
Berarti kalau kita ingin bahagia dunia dan sekaligus bahagia dia di akhirat, maka ada doanya satu jaga. Apa itu doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan dan kebaikan di dunia. Kalau Ibnu Katsir menjelaskan, menafsirkan ayat ini, yang dimaksud kebahagiaan itu apa saja yang mendatangkan nikmat Allah, apapun bentuknya, yang semua orang menginginkan di dunia, baik yang besar dan yang kecil. Jadi kalau orang berdoa dengan doa ini saja, tidak usah doa yang lain, sudah cukup. Tapi jangan terlalu tidak usah Rabbana atina fid dunya saja, tidak usah fil akhirati hasanah. Tidak begitu juga maksudnya. Artinya bobot doa ini sangat banyak dan mencakup keseluruhan dari apa yang dibutuhkan oleh manusia, baik di dunia juga termasuk di akhirat. Ya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang tinggal di rumah Nabi sejak usia 7 tahun, dititipkan ibunya tinggal di rumah Nabi. Suatu ketika Nabi mengunjungi seorang pemuda yang sedang sakratul maut. Ada pemuda yang sakratul maut, masih muda, belum nikah, masih muda, masih remaja, tapi dia sakratul maut, meninggal, hendak meninggal. Kemudian Nabi mengunjungi pemuda itu. Kemudian Nabi bertanya, apa yang sedang terjadi padamu? Orang itu saking menderitanya dalam sakitnya itu, sehingga luar biasa yang sedang dia alami. Nabi kemudian bertanya, sebelum kau merasakan seperti ini, sebelum kau sakit parah seperti ini, pernah nggak kau berdoa kepada Allah? Dan apa yang kau minta? Pemuda itu mengatakan, benar wahai Rasulullah, saya berdoa kepada Allah agar jika, ya Allah, doa, ya Allah, seandainya nanti karena dosa-dosaku yang menyebabkan engkau hukum dan azab di neraka nanti di akhirat, aku mohon segerakan azab itu. Subhanallah. Kalau Bapak diberikan pilihan kayak itu, mau nggak kira-kira? Ya Allah, seandainya dia sadar karena dosa-dosanya yang banyak, sehingga bukan saja banyak, karena dosa-dosanya apapun bentuknya, kemudian karena saking takut dengan azab neraka, dia menginginkan Allah azab dengan azab di dunia ini, sehingga nanti di akhirat tidak masuk surga. Wajar gak kira-kira kita kayak gitu? Wajar juga kan? Kemudian apa kata Nabi? Subhanallah, seandainya azab Allah itu sedetik saja Allah berikan di dunia ini, sakitmu seperti ini gak ada apa-apanya. Kenapa kau berdoa dengan doa seperti itu? Bukankah Allah sudah ajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anas bin Malik yang menyaksikan itu, mendengar itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mulai saat itu tidak ada doa yang menjadi gacuannya kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya kalau orang naik haji atau umrah, tawaf di Ka'bah itu, ketika mereka mau menuju Hajar Aswad itu, doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau kalau tidak ada itu, cukup dengan itu pun tidak benar. Oleh karena itu sekarang poinnya 10 menit lagi ya. Poinnya kita sekarang ini adalah bagaimana supaya kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia ini dan merasakan kenikmatan di dunia dalam kehidupan dunia ini. Ibnu Qayyim rahimahullah, dia mengatakan ada 3 kondisi kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama, ketika diberi nikmat dia bersyukur. Ketika diberi nikmat dia bersyukur. Jadi orang itu apapun kondisi hidupnya,
Kalau dia diberi nikmat apa saja dia bersyukur, maka dia akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Karena itu yang dimaksud syukur itu artinya membuka. La in syakartum la azidan wa la in kafartum inna adzabi. Jika kamu bersyukur kata Allah, syukur itu menurut bahasa artinya membuka, menampakkan. Fa amma bi ni'mati rabbika hadis. Ini Allah bilang ke Nabi, adapun nikmat Tuhan wahai Muhammad, fa amma bi ni'mati rabbika. Allah tidak mengatakan fa amma bi ni'mati rabbikum. Allah tujukan khusus Nabi, fa amma bi ni'mati rabbika, adapun tentang nikmat Tuhan wahai Muhammad kata Allah, hendaknya kamu menyebut-nyebut. Jadi kalau nikmat boleh kita sebut-sebut, kita boleh ceritakan. Ada seorang laki-laki menemui Nabi dengan pakaian yang tidak layak. Mungkin dia pengen sederhana tapi tidak layak. Kata Nabi, apakah engkau bisa memberi pakaian yang lebih bagus dari ini? Kalau ibadah atau tolak. Laki-laki itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya orang kaya, saya orang yang punya harta. Kata Nabi, kalau begitu tunjukkan nikmat Allah. Jangan karena mental sederhana, mohon maaf, sholat pakai singlet saja. Karena di rumah kalau lihat orang pakai singlet misalnya, kan? Jadi ada nikmat adalah apa saja yang merupakan nikmat yang kita rasakan, baik yang abstrak maupun yang konkret. Dan Nabi ketika di malam hari minta izin kepada istrinya Siti Aisyah, wahai kasihku yang pipinya keberapa, izinkan aku malam ini untuk beraudiensi, bermesraan dengan Allah. Maksudnya izinkan malam ini aku untuk sholat malam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu, bahkan yang akan datang kelak. Kalau ibadah ya jangan gitu-gitu amat. Kata Nabi, afala ayyakuna abdan syakura. Apakah aku tidak mau disebut oleh Allah orang yang pandai bersyukur? Jadi kalau bersyukur itu dengan ibadah, tunjukkan nikmat. Jadi kalau kita dapat nikmat, bersyukur bukan dengan bersyukur, itu keliru. Orang bersyukur tapi bikin pesta, keliru. Nggak begitu syukur. Karena yang disebut syukur itu memfungsikan nikmat yang Allah berikan sebagaimana Allah. Bersyukur dengan mengundang orang makan, tentu saja boleh. Tapi kalau pesta karena syukur, gak relevan. Yang kedua, mohon maaf, ketika diuji dia bersama, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup dan mati ini hanya untuk menguji manusia siapa yang lebih baik amal. Jadi watak kehidupan ini Pak adalah ujian dan cobaan. Karena itu ujian dan cobaan itu rangkaian susah dan senang. Karena Allah menguji kita dengan nikmat-nikmat yang kita senangi. Jadi kalau diberikan harta, diberikan jabatan, atau yang kita sukai, itu juga ujian. Namun ada 3 bentuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ujian dalam penderitaan, kekurangan harta, sakit-sakitan. Ada orang yang diuji oleh Allah di rumah sakit, yang sakitnya parah, berbulan-bulan bahkan tahunan, atau di rumah yang nggak bisa bangun dari tidurnya, nggak bisa turun dari tempat tidur. Itu ujian dalam penderitaan. Ujian ini tingkatannya baru tingkatan awal, tingkatan pertama. Barang siapa yang bersabar dari ujian penderitaan seperti ini, kematian anak yang dicintainya, orang yang disayang, orang tua, itu masih termasuk ujian dalam kategori ini, tingkatan. Nabi mengatakan kalau bersabar dengan ujian penderitaan ini, nilainya 300 derajat. Yang kedua, ujian dalam ketaatan. Ini dalam ketaatan ini dibagi 3. Sebelum taat, tadinya jarang sholat, boro-boro muazin di masjid ini dekat rumah Bapak
Begitu muazin kumandang, tidak pernah terpanggil hatinya untuk datang memenuhi panggilan Allah. Bertahun-tahun. Kemudian suatu saat hidayah datang kepadanya. Kemudian dia berusaha pelan-pelan. Tadinya dalam sholat, kemudian dia mulai mendatangi masjid dan sholat. Dan ketika di posisi ini, di keadaan ini harus bersabar. Kemudian yang kedua, ketika sedang sedang rajin tahajud. Kalau sholat 5 waktu itu sudah air, itu sudah kecil. Dia tingkatkan kembali sholat duha di pagi hari. Ada qabliyah ba'diyahnya. Kemudian di malam, di sepertiga malam dia sholat tahajud. Dan seterusnya ada sholat taubat dan sholat sunnah yang banyak. Bahkan dia merasa bahwa sholat yang dia tunaikan wajib dan sunnah dia masih belum cukup, masih pengen lagi sholat. Pernah mengalami di posisi itu, Pak? Bapak sudah melakukan yang wajib, kemudian yang sunnah sudah tunaikan, tapi pengen melakukan yang lain lagi. Pernah di posisi itu kan? Nah, di ketika di posisi itu harus sholat. Dan setelah taat maksudnya istiqamah. Maksudnya istiqamah. Kadang kita tadinya rajin, kemudian suatu ketika kemudian malas. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja. Kalau salat zuhur, salat asar, kalau kita salat zuhur kira-kira 5 menit mau azan asar, kemudian kita baru salat zuhur biar gerak sekali. Tapi bukan di sini maksudnya. Bukan soal nggak pasti lah di sini kan, tidak mungkin. Artinya untuk melakukan yang wajib saja benar. Istiqamah itu, istiqamah pula misalnya dalam kajian, rajin. Kalau dihitung-hitung coba, dihitung-hitung dari maghrib sampai isya, coba berapa menit, 1 jam sampai kan? Tapi kadang berat. Tapi kalau buka HP, Facebook, YouTube, bersambung. Dia bersambung kalau dikit kok habis cerita. Seperti itu kan? Ya, memang. Tapi karena memang untuk meraih surga itu memang mahal, berat seperti itu. Oleh karena itu, suatu ketika ada seorang laki-laki lewat di depan rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat sekaligus mertuanya Nabi. Orang itu mengatakan, wahai Abu Bakar, saya telah menjadi munafik. Saya jadi munafik, Abu Bakar. Abu Bakar tanya, emang kenapa? Waktu tadi kita duduk di majelis Rasulullah, kita sampai debuannya menangis. Tapi begitu kita kembali ke keluarga, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Abu Bakar bilang, kalau yang begitu, kalau kayak begitu, saya juga termasuk munafik. Kemudian mereka mendatangi Nabi, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, menyampaikan hal ini. Kemudian Nabi berkata, seandainya kondisi kalian ketika di majelis ilmu sama dengan ketika kamu kembali ke rumah dan di hadapan keluarganya, di tengah-tengah keluarganya, seperti itu saya sudah rasa takutnya, pasti kalian akan disalami para malaikat di jalan-jalan. Pasti malaikat salam-salaman kalian karena saking hebatnya. Subhanallah. Dan yang terakhir, kondisi kebahagiaan seorang hamba, seorang mukmin adalah ketika dia melakukan dosa, dia beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, dari pagi tadi bangun tidur sampai sekarang bikin dosa ada, Pak? Bikin. Ya. Tidak mungkin luput. Yang kecil, apalagi yang kecil dan besar. Sadar atau tidak, pasti kita hilaf. Banyak hilafnya. Makanya ketika kita sholat tadi, begitu selesai imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalimat apa yang pertama diucapkan? Beristighfar. Padahal baru habis sholat. Kenapa baru habis sholat? Kan berarti sedang taat. Sedang baru saja melakukan amal ketaatan yang paling tinggi sholat. Tapi begitu habis sholat, astagfirullah, astagfirullah. Menunjukkan bahwa dengan istighfar 3 kali tadi itu menunjukkan bahwa sholat yang sedang kita tunaikan dari takbiratul ihram sampai salam itu ada kekurangannya supaya diampuni oleh Allah Subhanahu. Kalau sholat saja amal kebaikan kita harus minta ampun setelah selesai kita tunaikan, gimana dengan
yang buruk. Subhanallah. Jadi ketika dia khilaf, dia beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Makanya Nabi itu, sahabat mengatakan, kami pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya. Itu 100 kali dihitung oleh sahabat. Nabi duduk isap. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari setelah zikir pagi dan petang. Dan Nabi dalam satu hari itu 100 kali beristighfar. Istighfarnya Nabi itu sama dengan taubat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tapi sebagai penutup tadi tentang ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah itu, karena itu sudah waktu kehidupan, pasti kita mengalami. Ada kisah, ada seorang laki-laki yang sedang tawaf di depan Ka'bah. Tiba-tiba dia berdoa, ya Allah aku mohon ridha, ya Allah aku mohon ridha. Dengan khusyuk, dia tidak minta yang lain kecuali bagaimana supaya Allah ridha padanya. Ini tingkatan tinggi. Tingkatan tertinggi kalau orang minta, ya Allah aku mohon ridha. Biasa orang, ya Allah murahkan rezeki, sehatkan badan. Tapi dia yang penting Allah ridha. Apapun bentuk ujian tidak penting. Terserah Allah, yang penting Allah ridha. Ya Allah aku mohon ridha, aku mohon ridha. Imam Syafi'i rahimahullah yang kebetulan berada di dekatnya kemudian bertanya kepada orang itu, sudahkah kamu ridha kepada Allah? Kalau bahasa kita, emang kamu sudah ridha kepada Allah sehingga kamu minta ridha Allah? Laki-laki itu kemudian berkata, seperti apa ridhonya kita wahai Syekh kepada Allah? Seperti apa ridhonya kita kepada Allah? Imam Syafi'i kemudian berkata, jika engkau merasa senang ketika engkau mendapatkan nikmat, sama senangnya dengan ketika engkau mendapatkan musibah, maka itu tanda engkau ridha kepada Allah. Pak, biasanya kalau dapat nikmat kan ridha, senangnya bukan baik, tidak kan? Tapi begitu kita dihimpit kesulitan dan kesusahan yang seumur hidup baru tidak alami, kemudian kita ridha, pernah kayak gitu? Jangankan ridha, sabar aja belum tentu. Makanya ada tingkatan pertama itu sabar ketika musibah. Yang kedua ridha tadi. Baru yang tertinggi bersyukur. Orang diuji oleh Allah tapi dia bersyukur. Dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Dengan ujian yang diberikan oleh Allah, boleh jadi itu jalan hidayah baginya. Karena itu ada orang yang kembali kepada Allah ketika diuji dengan kesulitan. Ada orang yang sebaliknya, Allah kasih nikmat, dia salatnya rajin, semua dia tunaikan, yang wajib dan sunnah. Begitu Allah uji, tarik lagi rezekinya, berhenti dia ibadah. Yang kedua, tipenya ada orang yang dikasih nikmat, dia lupa kepada Allah. Tapi begitu dihimpit kesulitan, dia berunah, kemudian dia kembali. Bapak tipe yang mana, Pak? Tipe kedua biasanya. Masih banyak kalau tipe kedua itu. Iya. Oke, sampai di sini karena waktu, tinggal sedikit lagi bisa. Saya mau pengen kasih kesempatan ada tanya jawab bebas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, ahlan bik. Tanya terkait tadi kejadian itu sudah masuk di Islam dan proses kita berserasi dengan itu. Karena makanya kan kita bagaimana salawatnya kita kan inna wa arama dan rasuluna anani ya. Nah salawatnya kita sudah terkaji dengan sajian yang biasa kita sebutkan. Nah ini salawatnya malaikat dengan salawat Allah bagaimana tadi? Itu saja? Ya. Ya. Sebelum jawab yang lain ada? Haji Ismail sudah ada. Atau jawab dulu? Ya. Di dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, Allah dan para malaikatnya memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat, sallu kata Allah, itu jamak bentuknya. Sallu
Ya ayyuhalladzina, wahai orang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni salawat dan penghormatan. Kalau salawatnya kita ini dibagi tiga dalam ayat ini. Pertama, salawatnya kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi, maka salawat kita adalah bentuk terima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah mengutus beliau menjadi nabi dan rasulullah, dan beliau telah menyampaikan seluruh ajarannya tanpa kecuali. Karena itu bentuk salawat kita sebagai ungkapan terima kasih. Kemudian yang kedua, salawat kita kepada Nabi setelah berterima kasih, kemudian kita doakan agar Nabi diberikan. Jadi yang disebut salawat itu adalah ya Allah selamatkanlah. Ya Allah selamatkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Seperti salawat yang kita dibaca tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawatnya kita. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kalau dari kita, kalau salawatnya malaikat mendoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan rahmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sudah dijamin oleh Allah diampuni dosanya. Yang dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Bahkan beliau menempati salah satu surga yang hanya ditempati satu orang. Surga apa itu namanya? Namanya Al-Wasilah. Jadi ada satu surga di Firdaus tingkatan tertinggi itu. Jadi setiap surga pintu itu ada tingkatan-tingkatan. Di surga Firdaus yang tertinggi itu tempatnya Nabi, dan ada satu tempat yang lebih tinggi yang khusus. Tidak ada yang lain kecuali tempat itu. Dan itu Nabi ceritakan. Allah ciptakan satu tempat di atas Firdaus itu hanya khusus satu orang. Tidak ada yang lain. Dan kata Nabi, aku berharap saya yang satu itu. Pak, Nabi mengatakan, saya berharap saya yang satu. Kalau Umar berdoa, ya Allah, jika ada pengumuman yang mengatakan hanya satu yang masuk surga, maka aku berharap saya yang satu itu. Dan seandainya ada pengumuman yang mengatakan hanya satu yang masuk neraka, maka saya berharap jangan sampai saya yang satu itu. Paham Pak? Nah, Nabi mengatakan Al-Wasilah itu satu, hanya ditempati, pasti Nabi. Makanya ketika setiap ada Allahu Akbar, kita tahu Allahu Akbar. Sampai begitu selesai baca doa, setelah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan wasilah. Jadi yang dimaksud wasilah di sini adalah surga yang hanya ditempati satu orang. Dan kita berdoa supaya menempati itu Rasulullah SAW, karena Nabi mengharapkan itu. Tidak mungkin kita. Emang apa kita ini siapa dibandingkan dengan Nabi SAW? Nah, karena itu tadi Pak, salawatnya para malaikat itu agar Allah memberikan rahmat yang terbaik yang tidak pernah memberikan kecuali untuk Nabi. Nah, itu doa malaikat. Kemudian bagaimana salawat Allah terhadap Nabi? Salawat Allah terhadap Nabi adalah Allah memberikan tempat khusus kepada Nabi, cinta dan kasih sayang yang tidak Allah berikan kepada siapa kecuali kepada. Kalau Allah saja bersalawat, subhanallah. Kalau Allah saja bersalawat, mau yang mana lagi yang dicari? Allah pernah mengirim salam. Allah pernah, Jibril pernah bilang kepada Siti Khadijah istri Nabi, sampaikan kepada Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan kepada istrinya Khadijah. Kata Nabi kepada Khadijah, wahai Khadijah, Allah menyampaikan salam kepada kalian manusia biasa. Siti Khadijah manusia biasa istri Nabi, tapi Allah menyampaikan salam. Ada lagi Allah menyampaikan salam kepada Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi. Kata Nabi, wahai Ka'ab, Allah menyampaikan salam kepada. Kata Ka'ab, apakah Allah langsung bilang wahai Rasul? Iya, Allah langsung bilang. Ka'ab adalah orang yang suaranya merdu.
Jadi kalau jadi imam itu waktu Nabi masih hidup selalu Ka'ab Ubay bin Ka'ab itu seorang sangat baik. Makanya ketika di zaman Umar salat tarawih itu yang jadi imam itu Ubay bin Ka'ab, suaranya bagus. Maka kita perbagus suara. Azan jangan asal-asalan keluar. Azan jangan suaranya asal-asalan itu. Harus nanti. Semuanya harus bagus. Imam juga bagus. Dulu saya pernah jadi imam training para imam. Mula suara bahasa Fatihah dan seterusnya. Karena dulu saya juara MTQ gitu. Jadi pernah training gitu. Tadi, jadi Allah memberikan salawat adalah Allah memberikan penghormatan tertinggi dengan menempatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam derajat yang paling tinggi yang tidak Allah berikan kecuali itu. Jadi logika maksudnya, kenapa Allah suruh kita salawat? Karena Allah dan malaikat selalu memberikan salawat, apalagi itu. Tapi feedbacknya kita mendoakan tadi feedbacknya umpan baliknya untuk kita, bukan untuk Nabi. Karena itu begitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah membalas setiap salawat 10 kali. Satu kali salawat 10 kali Allah. Coba. Demikian. Ya. Cukup. Sudah tidak ada lagi? Ayo. Ya keras sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau izin bertanya, apakah kita boleh berdoa kepada Allah? Apakah Apakah kita boleh berdoa kepada Allah? kita berdoa? Ya, kepada Allah, di mana kita meminta, misalnya saya dan keluarga saya ataupun keturunan saya nanti tidak bertemu dengan Dajjal. Itu aja, Ustaz. Tidak bertemu dengan Dajjal. Iya. Iya. Dengar ya semuanya. Bagaimana bolehkah kita berdoa agar kita tidak bertemu dengan Dajjal? Gitu maksudnya. Yang pertama doa. Doa mukhul ibadah katanya. Doa itu otaknya, sumsumnya ibadah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni, jika hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad katakan aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu. Aku akan penuhi permintaan jika mereka berdoa kepadaku. Tapi kata Allah dengan syarat, falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau dia berdoa maka syarat harus seorang mukmin. Jadi kalau dia berdoa sedang dia beriman kepada Allah dan dia yakin bahwa doa itu diperintahkan oleh Allah melalui nabinya. Allah perintahkan langsung dalam Quran maupun melalui Rasulullah SAW. Karena itu dia berdoa yang banyak, maka pasti Allah ijabah dan Allah berikan pahala yang berlipat. Nah, lalu apakah kita boleh berdoa apa saja? Boleh, doa apa saja yang terkecil boleh minta. Kata Nabi, para sahabat itu, kata Nabi maksudnya, kamu boleh meminta sesuatu yang remeh-temeh, sampai kalau tali sandal yang putus pun boleh minta. Kenapa? Karena semuanya punya Allah. Jadi kalau sahabat itu sedikit misalnya, pokoknya hal yang sepele dia minta kepada Allah. Ada cerita, ada kisah, ada orang yang mobilnya mogok di tengah-tengah jalan tol. Kemudian dibikin karena mogok, nggak bisa hidup. Terus orang yang pertama itu dia lakukan apa? Ya Allah hidupkan mobil. Ternyata mobilnya hidup. Begitu dia bawa ke bengkel, masinis, bengkel apa ahli bengkel. Dia heran, kalau dengan kerusakan ini mustahil bisa hidup, tapi kok bisa hidup? Gimana caranya? Itu tadi dengan doa. Jadi doa bisa mengalahkan, bahkan doa bisa menolak. Pertanyaannya, apakah kita boleh minta kepada Allah agar dihindarkan dari Dajjal? Boleh.
boleh terhindar dari Dajjal. Kenapa minta terhindar dari Dajjal? Karena naudzubillah, kalau Dajjal turun itu berarti kan sudah mau kiamat kubra, kan gitu. Nah, jadi kalau kiamat besar, jangan sampai kita bertemu dengan kiamat besar. Tapi kiamat besar itu tidak akan datang kecuali di saat itu orang-orang yang beriman hanya tinggal sedikit. Dan mudah-mudahan jangan terpengaruh dengan berita-berita bahwa kiamat sudah dekat sekarang kemudian takut itu tidak. Itu juga maksudnya. Memang nanti ada Dajjal yang turun. Betul kita minta. Makanya setelah tahiyat innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, adzabi jahannam, a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya, benar. Kita berlindung dari fitnah ad-dajjal. Jelas boleh. Tapi yang jelas Allah menerima. Ada doa yang diterima dikabulkan Allah dengan beberapa tahapan. Ada yang kita minta langsung dikabulkan Allah sesuai permintaan. Ada yang kita minta itu tapi Allah kasih yang lain yang menurut Allah lebih baik. Yang ketiga Allah kita minta Allah tunda, tidak langsung kasih. Kalau langsung kasih dia berhenti berdoa. Iya kan? Yang terakhir Allah tunda nanti di akhirat sebagai tabungan pahala. Sebab kalau dia kasih di dunia, dia sudah kasih di dunia, di akhirat tidak dapat. Sebab ada dosa kita yang tidak bisa diampuni kecuali dengan cara-cara Allah mungkin menunda terkabul doa. Karena itu doa pasti dikabulkan hanya yang terbaik. Demikian kita tutup kajian. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila salah terucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.